Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya. Izin kami akan memaparkan uh, hasil diskusi kami yaitu tentang Integrated Communication Marketing Digital pada perusahaan Zara e-marketing, di mana kami dari kelompok 4 izin memperkenalkan diri anggota kami serta dosen pengampu kami. Mungkin bisa next dulu. Iya, dosen pengampu kami yaitu Ibu Alfati S. Manggabarani, SEMSI, serta anggota kelompok 4 sendiri, yaitu ada saya sendiri, yaitu Tio Berkarumadoni dengan NIM 186, ada Nurul Anissa dengan NIM 195, ada Tasya Akila dengan NIM 190. Mungkin bisa kita langsung masuk ke materi. Yang pertama itu tentang pengertian Integrated Marketing Communication, di mana Integrated Marketing Communication merupakan suatu konsep atau strategi dalam membentuk komunikasi antara brand dengan pelanggan melalui berbagai macam saluran pemasaran. Selain itu, IMC juga dapat diartikan sebagai suatu proses penyampaian serta penyampaian pesan uh, penyampaian pesan yang digunakan untuk membina hubungan yang menguntungkan dengan konsumen dengan mengkoordinasikan semua elemen komunikasi pemasaran untuk menyampaikan pesan secara jelas dan berpengaruh kuat tentang organisasi serta produk yang dipromosikan tersebut. Menurut para ahli, yaitu salah satunya adalah Kotler and Armstrong pada tahun 2006, di mana mengatakan bahwa IMC merupakan suatu konsep suatu perusahaan dalam mengkoordinasikan berbagai saluran komunikasi untuk mengirim pesan yang jelas, konsisten, serta dapat meyakinkan konsumen. Selain itu, menurut Association of Advertising Agencies menyebutkan bahwa IMC itu sebuah konsep perencanaan komunikasi pemasaran yang memberikan nilai tambah terhadap suatu perencanaan yang mendalam dengan cara melakukan evaluasi terhadap pesan strategi dari berbagai macam ilmu komunikasi dan mengkombinasikannya dalam menghasilkan keakuratan, konsistensi, serta efek komunikasi secara maksimal melalui integrasi dari pesan yang terpisah. Sedangkan menurut Paul Smith pada tahun 1996 itu menyebutkan bahwa IMC merupakan suatu konsep sederhana yang menyatukan semua bentuk dari komunikasi menjadi satu kesatuan solusi. Pada intinya, IMC mengintegrasikan semua alat-alat promosi sehingga alat tersebut dapat bekerja bersama dengan harmonis. Selanjutnya, sekarang kita masuk tentang ciri-ciri Integrated Marketing Communication, di mana terdapat ciri-ciri yang dapat diketahui dari IMC atau Integrated Marketing Communication ini, antaranya yang pertama, mempengaruhi perilaku. Hal tersebut, komunikasi pemasaran harus melakukan lebih dari sekedar mempengaruhi kesadaran atau perilaku konsumen. Namun, IMC dapat menggerakkan orang dalam bertindak. Yang kedua itu berawal dari pelanggan dan calon pelanggan atau dalam kurung prospek, di mana proses berawal dari pelanggan atau konsumen loyal atau calon pelanggan, kemudian berbalik kepada komunikator atau pemasar dalam menentukan metode paling tepat dan efektif dalam persuasif. Yang ketiga itu ada berusaha menciptakan sinergi dalam semua elemen komunikasi seperti iklan, tempat pembelian, promosi penjualan, event, dan sebagainya harus berbicara atau berkaitan dengan satu suara. Yang keempat ada menjalin hubungan, di mana komunikasi pemasaran yang sukses dengan terbentuknya jalinan hubungan dengan pelanggan, pembinaan hubungan dengan pelanggan adalah kunci yang dapat disebut sukses atau tidak komunikasi pemasaran modern tersebut. Dan yang terakhir adalah menggunakan suatu atau banyak cara untuk melakukan kontak, di mana IMC menggunakan seluruh kontak
yang dapat merefleksikan kesediaan menggunakan bentuk komunikasi apapun, asalkan hal tersebut merupakan hal terbaik dalam upaya mencapai khalayak dan tidak menetapkan suatu media tertentu sebelumnya. Selanjutnya, kita masuk ke tujuan dan manfaat integrated marketing communication, di mana terdapat tujuan dan manfaat nih mengenai IMC ini sendiri. Yang pertama itu ada menyampaikan pesan secara konsisten, di mana IMC bertujuan menyampaikan pesan yang konsisten sehingga calon konsumen dapat benar-benar menerima serta memahami pesan yang ingin disampaikan pada IMC tersebut. Yang kedua itu berguna untuk membangun pencitraan suatu merek, di mana bukan hanya pesan perusahaan yang akan selalu sama, tetapi unsur merek perusahaan juga akan ikut serta terbentuk dengan lebih mudah ketika ciri khas, logo, konten, serta suara bekerja dengan baik secara bersama-sama. Maka perusahaan dapat memaksimalkan pencapaian merek dengan lebih mudah. Dan yang ketiga itu menciptakan pengalaman pelanggan, di mana di dunia digital, pelanggan tidak hanya mencari produk atau layanan favorit saja, namun mereka menginginkan pengalaman yang benar-benar sesuai dengan keinginan pelanggan. Melalui strategi IMC ini, Integrated Marketing Communication, pelanggan akan ikut membantu menentukan bagaimana pesan bisnis perusahaan tersampaikan sehingga menghasilkan hasil yang lebih baik bagi bisnis. Dan yang terakhir dapat menjaga pesan dan tujuan yang jelas dalam suatu bisnis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya itu ada alat bauran promosi dari IMC. Yang pertama itu ada iklan atau advertising. Yang kedua itu ada pemasaran langsung atau direct marketing. Yang ketiga itu ada promosi penjualan. Yang keempat itu ada penjualan personal. Yang kelima ada pemasaran interaktif. Dan yang keenam ada hubungan masyarakat. Dan penjelasannya akan dijelaskan untuk slide selanjutnya. Untuk yang pertama itu ada iklan atau advertising, di mana iklan ini didefinisikan sebagai bentuk komunikasi non-personal mengenai suatu organisasi, produk, service, atau ide yang dibayar oleh suatu sponsor yang diketahui. Nah, di sini itu ada tujuan penyampaian dari pesan iklan. Yang pertama itu pemasar harus bisa menentukan sikap target audiens yang akan dituju, misalnya dari kelompok geografisnya, demografis, kayak umur, pendidikan, dan lain-lain. Lalu pemasar juga perlu melihat kapan iklan yang akan ditayangkan atau disampaikan kepada target audiens, dan juga dilihat dari durasi tayangan iklannya. Selanjutnya ada karakteristik dari media penekanan ini. Di sini jenis-jenisnya itu ada koran, televisi, direct mail, radio, majalah, luar ruang, halaman kuning, newsletter, brosur, telepon, dan juga internet. Dari berbagai jenis media ini terdapat keunggulan dan keterbatasan yang bisa dibaca di slide yang tertera. Selanjutnya itu ada pemasaran langsung atau direct marketing, di mana pemasaran langsung ini upaya perusahaan atau industri organisasi untuk berkomunikasi secara langsung dengan calon pelanggan sasaran untuk menimbulkan tanggapan atau transaksi penjualan yang mencakup database, penjualan langsung, telemarketing, iklan tanggapan langsung dengan menggunakan saluran komunikasi mengenai surat langsung kepada pelanggan dan calon pelanggan atau melalui internet, media cetak, dan media penyiaran. Selanjutnya ada promosi penjualan. Ini merupakan elemen dari bagian pemasaran yang digunakan perusahaan atau industri untuk berkomunikasi dengan konsumennya. Promosi penjualan ini dibedakan menjadi dua, ada yang berorientasi pada konsumen dan ada yang berorientasi pada perdagangan. Kalau yang berorientasi pada konsumen ini digunakan atau penggunaannya itu pemakaian akhir suatu barang atau jasa dengan mencakup pemberian kupon, pemberian sampel produk, potongan harga, undian yang berhadiah, kontes, dan lain-lain. Kalau yang berdasarkan perdagangan itu dilihat dari para perdagangan pengecernya, pedagang besarnya, distributor, dan lain-lainnya.
Nah, selanjutnya ada penjualan personal, di mana personal selling ini komunikasi langsung atau tatap muka antara penjual dan calon pelanggan untuk memperkenalkan produk pada calon pelanggan dan membentuk pemahaman pelanggan terhadap produk sehingga mereka kemudian akan membuatnya. Selanjutnya ada pemasaran interaktif yang merupakan suatu program pemasaran yang dirancang untuk melibatkan pelanggan atau prospek dan prospek langsung atau tidak langsung untuk meningkatkan kesadaran, citra, atau menimbulkan penjualan produk dan jasa melalui website atau internet. Selanjutnya itu ada hubungan masyarakat. Hubungan masyarakat ini komponen yang sangat penting dalam pembayaran promosi dengan tujuan perusahaan atau industri yang sering untuk membujuk masyarakat, investor, mitra, karyawan, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mempertahankan sudut pandang tertentu. Selanjutnya ada langkah-langkah IMC. Langkah-langkah IMC ini yang pertama ada review of marketing plan, di mana tahap ini mempersiapkan data internal dan data eksternal. Data internal itu kayak atribut produk dan juga organisasi. Untuk eksternalnya itu ada situasi makro, target market, dan juga kompetitornya. Yang kedua itu ada analisis promosional program situasi, di mana tahap ini menganalisa kelebihan dan kelemahan dari data, menemukan titik permasalahan, dan mencari solusinya. Yang ketiga ada analisis of communication process. Yang ketiga ini perencanaan menganalisa tanggapan penerima informasi, tahapan dalam pengiriman informasi, dan saluran informasi yang digunakan. Yang keempat itu budget determination. Tahap ini merencanakan penyusunan anggaran, apakah dengan top down atau modal yang sudah tersedia atau bottom up, melihat biaya yang dibutuhkan dalam penyusunan rencana dan bagaimana pengalokasiannya. Yang kelima itu ada development IMC program. Di sini mengembangkan program komunikasi pemasaran yang akan ditempuh. Selanjutnya ada integrate and element IMC strategis, di mana tahap ini itu merencanakan penggunaan kombinasi strategi marketing mix, memproduksi iklan, membeli media time dan space, serta melaksanakan desain yang telah ditetapkan sesuai dengan program yang ditempuh. Dan yang terakhir itu ada monitor, evaluate, and control IMC program. Di sini mengevaluasi hasil kinerja, apakah sudah efektif atau belum, dan melihat apakah taktik yang ditempuh sesuai dengan strategi. Selanjutnya akan dijelaskan dengan saya. Selanjutnya ada strategi komunikasi integrated marketing communication, yaitu tujuan jangka panjang dari perusahaan serta perdayagunaan dan alokasi semua sumber daya penting untuk mencapai tujuan, sehingga menjadikan seluruh kegiatan pemasaran dan promosi untuk dapat menghasilkan citra dan konsisten bagi pelanggan. Strategi integrated marketing communication dapat membantu bisnis. Yang pertama itu ada integrated marketing communication yang dilakukan untuk bisa menyampaikan komunikasi. Yang kedua ada IMC, dapat membangun suatu kesan yang baik pada suatu brand. Terus ketiga ada strategi communication, dapat dilihat dari bagaimana kita mempromosikan dan konten yang terdapat pesan. Yang keempat, itu ada penerapan integrated marketing communication yang bermanfaat dalam membangun pengalaman yang baik pada seorang konsumen. Dan terakhir itu ada komunikasi membuat konsumen akan merasakan dan menentukan bagaimana pesan pada produk tersebut. Selanjutnya ada studi kasus dari Zara. Zara adalah salah satu perusahaan mode internasional terbesar. Zara didirikan pada tahun 1975 oleh dua pendiri, Amancio Ortega dan Rosalia Mera. Sebagai bisnis keluarga di Galicia, sebagai sebuah kota yang ada di Spanyol, perusahaan ini dimiliki oleh Inditex, salah satu grup distribusi terbesar di dunia. Pelanggan adalah bagian terpenting dalam model bisnis perusahaan Zara, yang mencakup desain, produksi, distribusi, dan penjualan melalui jaringan retail kami yang luas.
Selanjutnya ada integrated marketing communication Zara, yaitu ada periklanan. Zara dikenal sebagai salah satu merek fashion terkenal yang tidak begitu banyak melakukan advertising. Diketahui bahwa perusahaan hanya menghabiskan sekitar 0,3% dari penjualan untuk iklan. Zara mendapatkan banyak perhatian melalui pembicaraan dari mulut ke mulut. Selanjutnya ada promosi penjualan atau sales promotion. Yang pertama itu Zara memiliki kuota merek yang dipercayai dan lokal retail. Yang kedua, bangunan didesain dengan interior mewah dan kontemporer. Yang ketiga, penggunaan logo, simbol maupun warna yang konsisten. Yang keempat, itu ada memberikan layout ruang atau gerai secara eksklusif. Terus yang kelima, ada mengadakan program potongan harga atau diskon. Yang terakhir, Zara memiliki konsep bisnis fresh baked clothing. Selanjutnya, yaitu ada hubungan masyarakat public relation yang dimana Humas menulis skenario perencanaan seperti poin 2.2, terus mengantisipasi jika terjadi kerugian untuk mencegah kebangkrutan yang mengancam perusahaan. Praktisi Humas harus memutar otak bagaimana dalam penanganannya. Terus terakhir adalah Humas memikirkan cara dalam membuat program promosi untuk menarik minat masyarakat. Selanjutnya itu ada pemasaran langsung atau direct selling, yang dimana Zara melakukan program-program insentif atau diskon. Terus selanjutnya melakukan metode fast fashion dengan akibat teknologi mode yang berganti dengan cepat dari kompetitor, sehingga konsumen akan terdorong terus untuk mengikuti tren mode terbaru. Selanjutnya itu ada penjualan personal atau personal selling, yang dimana Zara melakukan personal selling dengan membuka gerai atau toko offline store pada beberapa mall. Kesimpulannya, berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dikatakan bahwa Zara merupakan salah satu perusahaan retail paling terkenal di dunia dalam hal pengembangan fashionnya. Zara didirikan pada tahun 1975, ia merupakan bagian dari Inditex Group. Kesuksesan Zara dalam mencapai prestasinya dalam hal komunikasi pemasaran. Zara melakukan beberapa kegiatan seperti advertising, sales promotion, public relation, personal selling, dan direct selling. Namun demikian, pada dasarnya Zara dikenal sebagai perusahaan retail yang tidak melakukan aktivitas periklanan, tetapi mereka tetap meraih kesuksesan luar biasa dengan strategi pemasaran yang lain. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.